Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Elraza jelas saja terkejut ketika membaca rencana tersebut, dan Nahen berkata berdasarkan apa yang dia bilang. Bukankah tidak masalah, asalkan tidak ada konfrontasi langsung. Nahen mengatakan kalau dia setuju dengan rencana ini, mereka bisa segera melaksanakannya, dan dirinya sudah menemukan orang-orang yang cocok. Elraza berkata, rencana ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, tapi apakah Tuan Nahen yakin kalau tim penyusupnya akan menuruti perintahnya? Nahen berkata kalau dia tidak perlu khawatir, karena Epsilon pasti akan mendengarkannya, dan mereka tinggal mengorganisir prajurit baru. Elraza mengatakan, kalau begitu bukankah sebaiknya mereka membentuk legion kecil untuk membantu menyelesaikan perkelahian kecil ataupun komplain pasukan. Selain itu, legion kecil dapat membantu memastikan kesetiaan prajurit baru kepada Yang Mulia Siri. Dan Nahen berkata kalau sarannya masuk akal. Elraza berkata kalau para prajurit melihat bahwa sebuah legion dibentuk secara spesifik untuk mereka, mereka pasti akan memandang Yang Mulia dengan positif. Nahen menanyakan bagaimana menurutnya, dan Siri berkata kalau guru setuju dengan sarannya Elzara, maka dirinya juga akan setuju. Beberapa saat kemudian, Sitri berkata dirinya akan membantu operasi lantai 70. Tapi kenapa wajahnya itu terlihat sangat menyebalkan? Sitri menanyakan apakah dia meragukan kemampuan dari seorang Demon King. Tapi Nahen berkata, kapan dirinya bilang meragukan kemampuannya? Namun ketika melihat Siri yang malah berlari pergi dari tempat duduknya, Nahen jelas saja menanyakan dia mau pergi kemana. Siri berkata kalau dirinya akan ikut latihan bersama Yang Mulia Sitri, karena katanya sesuatu akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Nahen tentunya menahan tawanya sambil berkata, bukankah Yang Mulia Siri terlihat sangat imut? Tapi Sitri tampak agak kebingungan dengan tingkah anak ini. Sitri berpikir terlalu melelahkan jika dirinya berurusan dengan seorang bocah yang terlalu polos. Jadi dirinya akan membiarkannya saja. Nahen kemudian memberitahu sepertinya tubuh beruang putih jadi kotor, dan Siri tentunya terkejut sambil membersihkan bonekanya. Nahen mengatakan tidak apa-apa, karena Kain akan membantu beruang putih untuk mandi. Jadi Siri bisa ikut menemani temannya, dan Siri jadinya sedih harus berpisah dengan gurunya. Sitri berkata sepertinya dia sangat terbiasa berurusan dengan anak-anak, tapi Nahen berkata bukan terbiasa. Hanya saja dirinya berpikir dan bertindak dalam cara untuk membuat Siri menerimanya. Nahen menanyakan, apakah Yang Mulia Sitri biasanya bertindak tanpa berpikir? Dan Sitri berteriak, apakah dia pikir dirinya ini tidak bisa menggunakan otaknya? Nahen berkata, kalau begitu mari kita sudahi latihan hari ini dan membahas lantai 70. Dan Sitri menanyakan, apa yang harus dirinya lakukan mulai dari sekarang? Sitri menebak kalau dia sudah menyiapkan pasukan untuk perang berikutnya. Tapi Nahen berkata dirinya tahu perang akan terjadi, tapi ini terjadi lebih awal daripada perkiraan. Nahen menanyakan apakah dia bisa mengerahkan pasukannya untuk serangan pembukanya. Tapi Sitri menanyakan apakah dia berusaha membuat pasukannya merugi. Nahen berkata kalau pasukannya tidak akan mengalami kerugian apapun. Tapi Sitri berkata, apakah dia menyuruhnya untuk nurut saja? Nahen jelas saja tepuk tangan sambil berkata Yang Mulia Sitri sungguh sangat cerdas. Dan Sitri berpikir ucapannya memang pujian. Tapi entah kenapa rasanya seperti sedang dihina. Sitri jelas saja terkejut kalau Andromalius mengkritis Iron Raiders hingga membuat hubungan mereka hancur. Dan dia berniat untuk memanfaatkan celah tersebut. Sitri berkata, dirinya tahu orang itu idiot, tapi tidak dirinya sangka dia sangat tolol. Dan Nahen berkata, ini kesempatan untuk membawa Iron Raiders ke pihak mereka. Selain itu, dirinya juga sudah mengirimkan seseorang yang cocok untuk memimpin perekrutan Iron Raider. Dan Sitri sudah bisa menebak siapa orang yang dimaksud itu. Nahen berkata seperti biasa, mereka akan membagi jarahannya secara rata, yaitu 50-50. Dan Sitri menanyakan kenapa dia selalu membaginya secara rata. Nahen berkata itu karena mereka rekan, tapi dalam pikirannya, membagi keuntungan untuk bisa mempertahan aliansi dengan Sitri adalah harga yang murah. Sitri jelas saja bertanya, bukankah dia sendiri tidak percaya padanya? Tapi Nahen membalas, kenapa dia malah meragukan kepercayaannya? Sambil menjentikkan jarinya, Nahen berkata, kalau begitu, mari kita mulai latihannya lagi. Dan Sitri yang terkejut berteriak, kenapa dia tiba-tiba memulai latihannya?
Beberapa saat kemudian setelah Siri dan beruang putih selesai mandi, Siri tampaknya membuat Kain kerepotan karena dia langsung berlarian memanggil gurunya. Nahen berkata, kenapa dia membuat Kain kerepotan dengan berlarian seperti tadi, dan Siri berkata kalau dirinya tidak boleh jauh-jauh dari guru. Nahen kemudian menanyakan apakah dia mewarnai rambutnya, tapi Siri sendiri tidak tahu kalau rambutnya berubah warna. Kain kemudian menjelaskan kalau klan Divata bisa menyimpan mana eksternal mereka di rambut. Makanya klan Divata memiliki keunggulan dalam menggunakan magic. Kain berkata mungkin yang mulia secara insting menyimpan mana eksternalnya. Dan Nahen menanyakan, apakah rambutnya akan kembali normal kalau mana eksternalnya habis? Kain mengatakan itu benar. Bahkan Demon King sebelumnya menyimpan banyak sekali mana eksternal, hingga lebih dari setengah rambutnya berwarna merah. Nahen berpikir kalau dia bisa menyimpan mana eksternal, berarti bahkan Siri sekarang bisa menggunakan mantra yang memakan banyak mana. Nahen berkata, kalau begitu Siri harus mulai belajar menyimpan mana eksternal. Tapi dalam pikirannya, Nahen tidak pernah tahu kemampuan ini di dalam game. Nahen kemudian menanyakan apakah Komandan Elzara sudah memberikan laporan. Dan Kain berkata kalau komandan telah menunggunya beberapa saat yang lalu di suatu tempat di lantai 70 yang dikuasai Andromalius, di mana suasana kota di sana tampaknya cukup tenang. Namun di balik ketenangan tersebut, Elzara memimpin pasukannya untuk menyusup ke dalam markas musuh dan bertemu dengan calon sekutu. Elraza berpikir mereka lebih ahli daripada dugaannya dan mereka tidak menyebabkan masalah apapun. Jadi sepertinya Tuan Nahen sangat ahli mengukur kekuatan seseorang tanpa mendapatkan hambatan sedikit pun. Elzara dan pasukannya mengumpulkan informasi di sepanjang perjalanan sebelum dia bertemu dengan seseorang. Beberapa saat kemudian setelah sampai di suatu kabin atau rumah sederhana, pasukan Elraza tampaknya mewaspadai area di sekitar terlebih dulu. Seseorang berkata apakah kabin itu yang dimaksud, tapi bukankah sangat mencurigakan? Karena tidak ada seorang pun yang menjaganya. Elraza berkata justru jika ada penjaga yang diletakkan di sekitar, maka itu akan menimbulkan kecurigaan. Karena yang akan mereka temui adalah calon sekutu. Veruna menanyakan apakah komandan yakin bisa mengajak orang itu bergabung. Dan Elzara berkata, percayakan saja rencana ini pada Tuan Nahen. Dengan cepat pasukan yang dipimpin Elraza bergerak mengepung kabin tersebut dan mencoba untuk masuk melalui salah satu pintu. Tapi sebelum mereka dapat memasuki kabin tersebut, tiba-tiba saja ada dua penjaga yang muncul dan menyerang Veruna dengan cepat. Wanita itu menanyakan siapa mereka, dan Elraza berpikir anak buah Eren rupanya lebih terlatih daripada dugaannya. Jadi pantas saja Eren terkenal cukup kuat. Namun sebelum mereka saling bertarung karena kesalahpahaman, Eren muncul sambil berkata, sepertinya mereka adalah kiriman yang mulia, Sir. Eren berkata hanya perwakilan saja yang akan berbicara dengannya. Dan Elraza berkata, kalau begitu dirinya yang akan masuk. Namun ketika melihat wajah itu, Eren menanyakan, bukankah dia Elraza, salah satu Seer for Sword? Dan kedua anak buahnya bertanya, bukankah pasukan itu sudah musnah? Elraza berkata, itu hanyalah gelar yang sudah dirinya buang sejak lama. Dan sekarang dirinya adalah pedang yang mulia Siri. Setelah menjelaskan rencananya, Eren menanyakan apakah mereka yakin bisa merebut lantai 70. Dan Elraza berkata, kalau mereka sudah menyiapkan strateginya. Elraza berkata sebenarnya dirinya dan Yang Mulia Sitri sudah cukup untuk mengalahkan Andromalius. Tapi Aron memberitahu agar dia tidak terlalu menyombongkan diri. Eren tahu kalau kemampuannya sebagai salah satu Seer for Sword, tapi tetap saja kekuatan militer lantai 70 akan sulit ditembus. Itulah kenapa dia membutuhkan bantuan seseorang yang tahu isi luar dan dalam tempat ini seperti dirinya. Elzara kemudian memberitahu kalau Yang Mulia Siri memiliki seseorang di sisinya. Bahkan jika ada 100 orang seperti dirinya, belum tentu dirinya bisa mengalahkannya. Eren jelas saja merasa ngeri dengan kekuatan orang yang dimaksud itu. Padahal salah satu Seer for Sword sudah seperti Demon King itu sendiri. Eren menanyakan apakah dia tidak sedang bercanda. Dan Elraza berkata, apakah sekarang waktu yang tepat untuk bercanda? Elraza berkata dia boleh saja melaporkan pertemuan ini pada Andromalius. Tapi dirinya akan memperingatkannya kalau dia juga tidak akan bisa lepas dari konsekuensinya. Eren tahu nada itu lebih seperti ancaman daripada sekedar menguji. Tapi yang jelas dirinya tidak mau membuat seseorang seperti Seer for Sword menjadi musuhnya. Eren berkata kalau begitu dirinya akan bekerja sama. Dan Elraza berkata, kalau begitu izinkan pasukan lantai 71 melewati wilayahnya ketika waktunya tiba. Elraza berkata, tentu saja dia akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kontribusinya. Jadi daripada membusuk di tempat ini, bukankah sebaiknya dia memegang tali yang lebih kokoh?